an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, jadi dari Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang ingin bertemu Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah ingin bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka, benci alias tidak suka bertemu Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Fakultu, lalu aku berkata, yakni Aisyah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akarahayatul maut, apakah mati itu sesuatu yang tidak disukai? Fakulluna nakrahul maut, kalau begitu semua kita apakah juga tidak suka dengan kematian? Faqala, Rasulullah menjawab, laisa kadzalik, bukan seperti itu, bukan itu yang dimaksud. Walakin, tetapi, al-mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa'ahu. Tetapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah seorang mukmin apabila digembirakan, diberikan berita gembira dengan rahmat Allah, dengan ridhonya, bahkan dengan surganya, ahabba liqa Allah, dia ingin bertemu Allah, wa habballahu liqa'ahu, dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Wa innal kafira, sebaliknya orang-orang kafir, idza busyira bi'adzabillah wa sakhatihi, apabila dikabarkan kepadanya tentang azab Allah dan murka Allah, kariha liqa Allah, dia tidak ingin bertemu Allah, fakarihallahu liqa'ahu, Allah pun juga tidak ingin bertemu dengannya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini ada pelajaran yang berharga bagi kita untuk hadis yang pertama ini, ya. Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tadi adalah bahwa orang-orang mukmin ketika matinya atau di saat sakaratnya, sakaratul maut tadi kondisi menjelang kematian, seorang mukmin yang mengalami kondisi seperti itu akan diberikan kabar gembira oleh Allah berupa rahmatnya, ridhonya, bahkan dengan surganya. Sehingga di dalam kondisi seperti itu, yuhibbu liqa Allah, dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa yang ada di sisi Allah, yang Allah janjikan kepadanya, yang Allah beritakan untuknya melalui para malaikatnya ketika sekarat itu, membuat dia tenang dan ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang kafir
ya, ketika dalam kondisi sakarat itu juga diberikan berita, diberitakan kepadanya dengan apa? Bi'adzabillah wa sakhati, dengan azab Allah, murka Allah, inda mautihi atau inda sakaratil maut, ketika sakarat itu dia mendapatkan berita-berita tentang betapa dahsyatnya azab Allah tabaraka taala, bahkan diperlihatkan juga kepadanya bagaimana dahsyatnya itu neraka, sehingga fayakrahu liqa Allah. Dengan demikian bukannya dia ingin cepat ketemu Allah, malah dia tidak ingin bertemu Allah, termasuk tidak ingin mati karena takut dalam kondisi yang seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga dari pelajaran tadi kita dapatkan adalah bahwa orang yang ingin rindu bertemu Allah tabaraka taala, maka Allah pun juga rindu ingin bertemu dengannya, yakni ketika meninggal tadi. Dia senang mau ketemu Allah, sebaliknya Allah juga senang ingin bertemu dengannya. Sebaliknya, wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka ketemu Allah karena dosa dan maksiat yang telah dilakukan semasa hidup di dunia, banyak noda-noda dosanya, banyak perilaku-perilaku yang terlarang yang dilakukannya. Sederhananya bisa karena dia melalaikan perintah Allah, bisa juga karena dia melanggar apa yang dilarang, sehingga dia tidak tertarik untuk bertemu Allah. Jika demikian keadaannya, karihallahu liqa'ahu, Allah juga tidak ingin bertemu dengannya, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Kemudian bagian lain bahwa karahatul mauti laisat karahatu liqa'illah. Orang yang takut mati tidak identik dengan orang yang takut bertemu dengan Allah. Orang yang tidak ingin mati bukan berarti dia itu tidak ingin bertemu Allah. Ya, orang yang takut mati, para ulama dahulu, para sahabat itu juga takut mati. Takutnya apa? Takut amal-amal perbuatan yang dilakukan selama saya hidup di dunia belum memenuhi standar minimal agar amalnya diterima oleh Allah Taala. Dan memang sejatinya seorang mukmin itu selalu ada rasa takut di dalam hatinya. Takut kalau tidak husnul khotimah, takut jika amal soleh yang dilakukan selama ini tidak diapresiasi, tidak diterima, dihargai oleh Allah. Takut jika dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan selama ini tidak diampuni oleh Allah. Rasa takut, rasa khawatir seperti itu idealnya bagi seorang mukmin. Nah, dengan demikian rasa takut itu juga yang akan menjadi benteng bagi dia, menjadi tameng bagi dia untuk tidak berbuat yang tidak-tidak. Ya, rasa takut tadi itu. Tapi sebaliknya juga bagi seorang mukmin sejatinya ada rasa harapan. Harapan tetap ada di balik rasa takut tadi, ada harapan. Apa harapannya? Jika amal-amal kebaikan yang dilakukan selama ini berharap diterima oleh Allah. Jika ada dosa-dosa dan kesalahan yang terjadi selama ini masih berharap diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, rasa harap dan cemas inilah yang selalu berada di hati seorang mukmin, sehingga dengan demikian hidupnya lebih terarah, lebih terkontrol, karena dia senantiasa merasa Allah juga peduli dengan dia. Dia juga merasa Allah memperhatikan tindak tanduknya, sehingga dia tidak mau berbuat sesuka hatinya.